Berarti kejelaskan wae nya Sep si Abdul kunaon. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok elektronika dasar dengan anggota Abdul Ghafur, Syed Maulana, Mama Suherman, dan Jiri Jaidan. Untuk hari ini Abdul Ghafur berhalangan hadir dikarenakan sedang bekerja ya. Untuk materi kali ini adalah tentang HDMI dan USB. Untuk pertama, kita akan menjelaskan tentang HDMI. Secara definisi HDMI atau High Definition Multimedia Interface adalah teknologi multimedia yang digunakan sebagai konektor untuk mentransfer audio dan video berdefinisi tinggi atau high definition dari satu perangkat ke perangkat lain melalui kabel tunggal. HDMI pertama kali dirancang pada tahun 2002, namun produk HDMI pada tahun 2003 sudah mulai diproduksi dan dipasarkan. Hingga tahun 2015, perangkat HDMI sudah terjual mencapai angka di atas 4 miliar unit. HDMI sering kita temukan di komputer, di televisi, untuk perangkat-perangkat multimedia sekarang rata-rata sudah menggunakan HDMI ya. Kemudian sedikit sejarah HDMI. HDMI pertama kali dikenalkan pada Desember 2002 yang dikenalkan dengan nama HDMI 1.0. Setiap versi dari HDMI 1.0 mendukung maksimal pixel clock rate sebesar 165 MHz atau 4,9 GB per second bandwidth, di mana ia mampu menampilkan tampilan HDTV di resolusi 1080 pixel at 60 Hz refresh rate dan juga resolusi WUXGA di resolusi 1920 kali 1200 juga pada 60 Hz refresh rate. Kemudian di sini ada fungsi kabel HDMI ya. Yang pertama mengompres sinyal, mempercepat transfer, mendukung komunikasi dua arah, menyediakan fungsi berbeda pada setiap perangkat, memudahkan penggunanya. Di sini ada contoh penggunaan HDMI untuk di display komputer, untuk menampilkan data dari CPU ke laptop, atau ke monitor, atau dari laptop kita akan menampilkan layar ke TV atau ke proyektor. Kemudian ini HDTV juga sama. Kemudian beberapa konsol game juga menggunakan port HDMI untuk interface-nya ke eksternal monitor. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan saudara Muhammad. Oke, selanjutnya itu tipe konektor kabel HDMI ya. Nah, di sini itu tipenya ada 4. Nah, di mana ada tipe A, itu standar, tipe B, kemudian tipe C, yang seperti mini HDMI, bentuknya lebih kecil, dan tipe D, itu lebih kecil lagi. Itu bisa disebut micro HDMI. Nah, untuk tipe A tuh berikutnya. Next slide. Next. Nah, di sini ada contoh-contoh gambaran di mana ada tipe A, tipe B, tipe C, dan D. Perlu diketahui bahwa tipe A itu merupakan format yang paling umum, konektor HDMI yang dapat ditemui gitu di berbagai perlengkapan seperti yang tadi Kang Asep sebutkan ya, di TV itu kan, dan di monitor dan lain-lain. Nah, bentuknya itu standar ya, yang seperti yang kita ketahui. Nah, kemudian ada tipe B, itu dual link. Nah, itu bentuknya lebih besar, di mana konektor B ini memiliki ukuran yang lebih sedikit besar dibanding tipe A.
Nah, konektor B ini memiliki 29 pin. Banyaknya pin tersebut itu dimaksudkan untuk teknologi yang memiliki resolusi ultra tinggi atau ultra high definition TV. Kemudian next, slide berikutnya. Nah, tipe yang ketiga itu tipe C atau mini HDMI. Nah, tipe ini tuh diperuntukkan untuk perangkat portable seperti kamera DSLR, camcorder, tablet. Nah, ukuran dari tipe C ini yaitu sekitaran 10,42 mili ya, kali 2,42 mili dengan konfigurasi 19 pin yang sama. Konektor mini tipe C dapat dihubungkan ke konektor tipe A menggunakan kabel tipe A untuk tipe C. Nah, kemudian berikutnya itu tipe D atau micro HDMI. Tipe ini biasanya ditemukan di perangkat ringkas dan portable seperti smartphone. Ukuran konektor micro HDMI yaitu sekitar 5,83 mili kali 2,20 mili. Meskipun tetap mengandalkan 19 pin standar tipe sebelumnya, namun penugasan pin di dalamnya berbeda dari tipe C. Slide berikutnya. Nah, jenis kabel HDMI. Nah, kabel HDMI itu memiliki kemampuan yang berbeda tergantung pada kecepatan transfer atau bandwidth. Nah, di mana satu kabel HDMI standar, kemudian ada kabel HDMI otomotif standar, kabel HDMI berkecepatan tinggi, kabel HDMI otomotif berkecepatan tinggi, kabel HDMI berkecepatan tinggi premium, kabel HDMI berkecepatan ultra tinggi, kabel HDMI dengan Ethernet bawaan. Itu untuk jenis-jenis kabel HDMI. Nah, untuk kelebihannya itu, kabel HDMI memiliki beberapa kelebihan ya. Dimiliki kabel sejenis lain seperti koaksial, PGA, komponen, video, dan lain. Nah, ini tidak dimiliki oleh komponen itu maksudnya. Nah, di antara itu kabel HDMI tidak melakukan kompresi sinyal karena bekerja secara digital. Kemudian, kabel HDMI memiliki kecepatan transfer data yang lebih cepat dari jenis kabel lainnya, bahkan hingga mencapai 5 GB per detik. Kemudian, kabel HDMI merupakan kabel tunggal, meskipun terdapat 19 kabel di dalamnya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan Saudara Jirzi. Terima kasih Saudara Maman. Selanjutnya yaitu pengertian port USB. Sebelumnya, menurut bahasa, port USB terdiri dari dua kata, yaitu port dan USB, yang dimana port adalah tempat untuk memasukkan kabel atau peripheral lainnya ke komputer. Sementara USB merupakan singkatan dari Universal Serial Bus, yang dimana dengan kata lain maknanya itu dapat ikatan standar interface sebuah device. Port USB yang berarti adalah hubungan serial antara peripheral dengan komputer. Next. Sejarah perkembangan USB. Awal kemunculan USB yaitu sekitar tahun 1995 hingga 1996, yang dimana versi pertamanya itu USB 1.0 yang ditawarkan kepada penggunanya adalah pada kadar kelajuan hanya 1,5 Mbit sesaat kelajuan, yang berarti dia masih rendah, dan 12 Mbit sesaat untuk kelajuan tinggi. Kemudian muncul pula USB 2.0 pada April 2000 yang memperkenalkan kelajuan 480 Mbit sesaat kelajuan tinggi untuk memindahkan data. Dan untuk
versi 3.0-nya yang terbaru itu masih dalam pengembangan dalam penelitian. Lanjut. Konektor dan fungsi USB. Yang dimana di sini suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver pengiriman sekaligus penerima baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan yakni USB function yang bermaksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Di sini ada tabel pengkabelan USB yang dimana di sini ada satu yang berarti itu warna kabelnya merah, fungsinya sebagai volt boost atau sekitar 5 volt. Terus di sini pin kedua itu warna kabelnya putih yang dimana fungsinya itu D-min. Yang ketiga itu warna kabel hijau yang dimana di sini D+. Yang keempat itu adalah hitam yang dimana fungsinya itu sebagai ground. Lanjut. Nah, lanjut ke selanjutnya itu kelebihan port USB yang dimana di sini ada 3. Satu itu kecepatan yang lebih tinggi. 2 itu fleksibel dalam penggunaan USB itu sendiri. Yang ketiga itu diterima oleh pasar secara luas. Jadi pemasarannya itu cukup luas untuk USB itu sendiri. Lalu kelemahan port USB yang dimana di sini ada 2, yakni yang satu itu panjang kabel USB maksimal hanya 15 kaki atau sekitar 4,5 meter. Yang kedua itu penggunaan handycam atau webcam yang terhubung ke komputer tidak bisa jauh dari komputernya. Sudah, mungkin bisa ditutup oleh moderator itu sendiri. Silakan Mas Asep. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atau dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.